Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam, kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Nabi Yusya alaihi salam, atau Yoshua, dalam bahasa Inggris, atau Yehoshu, bahasa Ibrani, atau Ishyo, bahasa Aramaik, disebut sebagai tokoh sentral di kitab Yosua, Alkitab Perjanjian Lama. Dalam keterangan lain, seperti yang tercantum di kitab Yosua, ia disebut sebagai abdi dan murid dari Nabi Musa alaihi salam yang menjadi pemimpin Bani Israel menggantikan Nabi Musa alaihi salam yang wafat dalam usianya yang 120 tahun. Nabi Musa alaihi salam, nabi yang tertunjuki hidupnya dalam bimbingan Allah itu, dianugerahi mukjizat besar ketika membawa kaumnya keluar dari negeri Fir'aun di Mesir dalam sebuah pelarian yang luar biasa. Kala itu, dibentangkanlah jalan kering yang membelah Laut Merah dengan izinnya. Namun, selepas peristiwa itu, kaum Bani Israel ternyata masih terikat dengan hawa nafsu, keadaan yang nyaman dan kemewahan negeri Mesir yang dulu sehingga mereka lalu menyembah patung sapi emas yang dibuat dari leburan barang-barang berharga yang sempat mereka bawa selama pelarian. Lama waktu berselang, Bani Israel kembali menentang perintah nabinya sendiri untuk berperang dan memasuki Yerusalem, tanah yang dijanjikan kepada mereka. Mereka berdalih bahwa kota itu dikelilingi oleh benteng yang sangat tebal dan kokoh, serta dijaga oleh sosok bangsa berperawakan besar. Rasa takut, yang bersumber dari kecintaan akan dunia ini, membuat Bani Israel enggan untuk berjihad di jalan Allah. Nabi Musa alaihi salam menyadari bahwa selama hati kaumnya masih tertawan pada kecintaan hidup di dunia, tidak akan mungkin bisa menduduki Yerusalem. Hal serupa pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menerangkan mengapa Bani Israel tertunda memasuki Baitul Maqdis. Rasulullah bersabda, tidak akan ada seorang pun penyembah berhala yang bisa memasuki Baitul Maqdis, Yerusalem. Karena keengganan mereka untuk berjihad ini, Bani Israel terhukum dengan melewati hidup terkatung-katung di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Tertulis di Alkitab, hukuman ini sebenarnya dimaksudkan untuk merendahkan hatimu dan menguji engkau. Rentang 40 tahun ini menjadi rentang masa yang cukup untuk melahirkan sebuah generasi baru Bani Israel. Pengangkatan Yusya bin Nun sebagai pemimpin Israel. Menjelang akhir hayatnya, Nabi Musa alaihi salam menyadari bahwa saat-saat yang ditunggu telah tiba bagi kaumnya untuk memasuki tanah yang dijanjikan, meskipun tanpa kehadiran dirinya. Melalui bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salam pun mempersiapkan seorang Yusya bin Nun alaihi salam, sebagai pemimpin Bani Israel menggantikan dirinya. Dengan diangkatnya Yusya bin Nun alaihi salam, persiapan untuk memasuki Yerusalem, dengan cara menembus benteng Yerikho pun mulai dilakukan. Ia kemudian mengirim 2 orang pengintai untuk mengamati wilayah kota itu. Hampir saja kedua pengintai itu tertangkap oleh pasukan Yerikho jika tidak diselamatkan oleh seorang wanita tuna susila bernama Rahab. Dari wanita ini pulalah diketahui bahwa penduduk kota Yerikho sebenarnya lebih takut kepada kaum Bani Israel yang mereka anggap memiliki kesaktian atau kekuatan gaib lantaran dukungan dari Yang Maha Kuasa. Rahab, sang wanita itu, mengatakan, kengerian menghinggapi kami karena Tuhan telah mengeringkan Laut Merah bagi kalian. Ketika kami mendengarnya, ciutlah hati kami dan jatuhlah semangat tiap-tiap orang dari kami, sebab Tuhan kalian adalah penguasa langit dan bumi. Kemudian saat yang lama dinantikan itu pun tiba, Nabi Yusya alaihi salam mempersiapkan kaumnya untuk berangkat menjelang takdir penaklukan Yerusalem. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan ihwal persiapan perang suci ini di dalam sebuah hadits. Salah satu dari nabi telah melakukan perang suci. Ia berkata kepada kaumnya, barang siapa yang telah menikahi seorang perempuan dan berkehendak untuk bercampur dengannya namun belum terlaksana, lalu mereka yang sedang membangun rumah namun belum menegakkan atap rumahnya, juga mereka yang telah membeli kambing-kambing dan unta-unta yang hamil dan menunggu kelahirannya, mereka itu tidak akan ikut untuk berperang bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Nabi Yusya alaihi salam mempersyaratkan bahwa mereka yang ikut berperang bersamanya adalah mereka yang tidak tertawan hatinya kepada pernak-pernik dunia. Karena bukanlah jumlah prajurit yang dicari, melainkan keikhlasan dalam melaksanakan perang suci ini. Ia berkata kepada kaumnya, sucikan dan teguhkanlah niatmu, sebab besok Tuhanmu akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nabi Yusya alaihi salam berkata kepada para imam, bawa dan usung tabut perjanjian, berjalanlah kalian di depan.
Mengusung tabut adalah simbol bahwasanya perjuangan ini adalah perintahnya dan hanya dapat dilakukan dengan kekuatannya semata, bukan oleh kekuatan sendiri. Tabut perjanjian. Mengusung tabut adalah simbol bahwasanya peperangan ini adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya dapat dilakukan dengan kekuatannya semata, bukan oleh kekuatan sendiri. Maka dimulailah perjalanan suci yang didasari atas keyakinan dan ketakwaan ini. Para imam, sembari mengangkat tabut, berjalan di barisan terdepan memimpin pergerakan kaum Bani Israel. Sementara itu, Allah telah mempersiapkan sebuah mukjizat yang tak disangka-sangka. Sesampai di tepi sungai Yordan, tak kala para imam mulai mencelupkan kakinya ke dalam air untuk menyeberang. Tiba-tiba aliran sungai terhenti dan terbukalah jalan kering melintasi sungai di depan mereka, persis seperti tak kala Allah menyiapkan jalan kering bagi Musa dan pengikutnya membelah Laut Merah. Pasukan Bani Israel pun menyeberangi sungai yang lebar dan dalam itu, tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Sebelum sampai di seberang sungai, Nabi Yusya alaihi salam menerima petunjuk dari Allah agar memerintahkan wakil dari masing-masing suku Bani Israel, yakni sebanyak 12 suku untuk mengambil 12 batu yang menjadi bekas injakan para imam ketika melintas di tengah sungai, untuk dibawa ke pinggir sungai dan diletakkan di tempat mereka akan bermalam. 12 batu adalah simbol yang kerap dipakai untuk menandai sebuah kejadian yang luar biasa, terutama pada masa kerajaan Yehuda sebelum kekuasaan Raja Yosiah. Hal semacam juga pernah terjadi pada Nabi Ilyas alaihi salam yang menggunakan 12 batu untuk membangun altar, sebagai tempat berkurban atau persembahan di Gunung Karmel. Sesampai di pinggir sungai Yordan, tepatnya di wilayah bernama Gilgal di perbatasan Yeriko, batu-batu itu pun diletakkan dengan formasi khusus, melingkar tepat di tempat para pimpinan ke-12 suku berkumpul bersama Nabi Yusya alaihi salam. Hal ini dimaksudkan sebagaimana tertulis di kitab Yosua sebagai pengingat bagi anak cucu mereka nanti bahwa Allah telah menjadikan, di depan mata mereka sendiri, jalan kering melintasi sungai Yordan kepada kaum Bani Israel dalam peperangan ini. Mereka pun berkemah di Gilgal. Di sana, mereka melakukan ibadah pensucian, taharah, dengan melakukan sunat, khitan, yakni bagi mereka yang merupakan keturunan dari bapak atau kakek mereka yang telah melakukan pelarian dari Mesir bersama Nabi Musa alaihi salam. Kejatuhan Yeriko. Berita tentang kedatangan pasukan Bani Israel kian santer menyebar ke seluruh negeri. Begitupun semua pemimpin di Kanaan, mereka langsung ketakutan tak kala mendengar bagaimana Allah lagi-lagi membantu Bani Israel dengan membuatkan jalan kering di perairan. Gerbang Yeriko yang besar dan kokoh itu pun ditutup rapat-rapat, tak seorang pun dapat keluar atau masuk. Dalam kitab Yosua dikisahkan bagaimana Nabi Yusya alaihi salam dijanjikan kemenangan dan menerima petunjuk agar memerintahkan semua orang berjalan mengelilingi benteng kota itu selama 6 hari. Sementara para imam ditugaskan meniup terompet sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Di hari ke-7, dinding benteng raksasa itu runtuh dan para prajurit Nabi Yusya alaihi salam merangsek masuk ke dalam kota. Demikianlah, ketika tangan Allah beserta sebuah jamaah, maka segala sesuatunya berada dalam genggaman dan pengaturannya. Perkara meruntuhkan tembok tebal yang dijaga oleh pasukan yang gagah perkasa, tidaklah sulit baginya. Tugas para hambanya lah untuk senantiasa tertib menjaga syariat dan aturan yang telah Allah tetapkan. Benteng Yeriko. Ketika tangan Allah beserta sebuah jamaah, maka segala sesuatunya berada dalam genggaman dan pengaturannya. Meruntuhkan tembok tebal yang dijaga oleh pasukan yang gagah perkasa, tidaklah sulit baginya. Dikabarkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadits bahwa tak kala Nabi Yusya alaihi salam menembus benteng Yeriko, matahari sempat dibuat berhenti beredar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, yakni hari Jumat, berlangsung lebih lama dari yang semestinya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada Nabi Yusya alaihi salam beserta kaumnya menyelesaikan amanahnya, karena keesokan harinya sudah masuk hari Sabat, Sabtu, di mana di hari itu, sesuai syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel diperintahkan untuk berhenti beraktivitas. Maka Yusya, berangkat hingga mendekati kota kira-kira pada waktu Asyar. Ia kemudian berkata kepada matahari, "Hai matahari, engkau tengah menjalankan tugasmu dan aku pun sedang menjalankan tugas dari Allah. Maka, wahai Tuhanku, hentikanlah matahari," dan matahari pun berhenti sejenak hingga Allah mengaruniakan kemenangan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Maka, seperti telah diceritakan di beberapa riwayat, pada hari ke-7,
setelah tembok Yeriko runtuh, Nabi Yusya, alaihi salam dan pasukannya menyerbu masuk ke dalam kota, dan membumi hanguskan seluruh isi kota tanpa tersisa, kecuali rumah yang dihuni oleh Rahab dan keluarganya, yaitu sang perempuan yang pernah membantu beberapa prajurit Nabi Yusya, alaihi salam dahulu tatkala mereka hampir tertangkap dalam tugas pengintaian. Mereka juga dilarang untuk mengambil bahan-bahan makanan atau barang-barang, kecuali emas, perak, tembaga dan besi. Peneliti arkeologis oleh beberapa ahli, di antaranya oleh Dr. Garstang yang menjadi Direktur Departemen Zaman Purbakala di Palestina, menemukan banyak sisa pasokan gandum di beberapa titik yang bercampur dengan abu di kota itu. Hal ini menjelaskan bahwasannya kota itu pernah terbakar, sementara pasokan gandum masih banyak. Penelitian Dr. Garstang ini juga memberi indikasi sebuah proses penaklukan kota yang sangat cepat, karena dalam sebuah taktik perang yang umum dalam menghadapi musuh yang berlindung di dalam benteng yang kokoh, strategi yang biasa digunakan adalah memblokade dan membuat lapar seluruh isi kota terlebih dahulu selama sekian waktu untuk melemahkan perlawanan. Masih banyaknya cadangan makanan juga menandakan bukti bahwa pasukan Nabi Yusya, alaihi salam tidak mengambil benda-benda lain kecuali yang telah diperintahkan berupa emas, perak, tembaga dan besi. Demikianlah kisah Nabi Yusya, alaihi salam, dalam melanjutkan tugas kenabian yang telah diawali oleh Nabi Musa alaihi salam, membimbing Bani Israel keluar dari Mesir hingga memasuki Yerusalem, Darussalam, negeri yang saat itu Allah janjikan. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.